Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 154, halaman 169. Al-A'raf ayat 154. Kita bahas tajwidnya sedikit. Walamma gunnah itu mendengung, penyebabnya karena nun bertasdid, tahan dua ketukan. Mantabi alifnya ada fathah bertemu dengan alif sukun, dibaca panjangnya tabi'i biasa, dua ketukan. Sakata idgham bi gunnah, nun mati ketemu mim, jadi nunnya dimasukkan, diidghamkan ke mim sambil mendengung, tahan juga dua ketukan. Mu mantabi'i wawu, dibaca panjangnya tabi'i, itu dua ketukan biasa itu. Sal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Alif maksurahnya diabaikan saja. Alif maksurah itu huruf yang mirip dengan ya, itu mirip ya itu. Setelah sin itu kan ada yang mirip dengan ya, tapi nggak pakai titik, nih itu disebutnya alif maksurah. Jadi musal ghadabu akhadal idhar qamariyah. Disebut idhar qamariyah itu karena lamnya dibaca jelas. Alwah, kalau mau berhenti di situ karena ada waqaf sholat, waqaf silih, itu di atasnya ada tanda baca tuh, di atas huruf H. Itu maknanya boleh berhenti, tapi lebih baik bersambung gitu. Kalau mau berhenti hanya disukunkan, alwah. Wa fi mantabi'iyah nuskhatiha mantabi'i alif, dibacanya panjang dua ketukan. Nah, membaca panjang dua ketukan atau lebih itu dikira-kira saja, Pak. Dikira-kira saja. Karena mungkin setiap orang membaca ayat Al-Quran itu speednya berbeda-beda. Kecepatan orang menggerakkan lisan berbeda-beda. Itu kan tergantung kebiasaan. Cuman barangkali perlu diperhatikan juga kalau bersama orang lain, itu harus ini juga ya, dikoreksi barangkali terlalu panjang gitu Pak. Mestinya dua ketukan, karena biasanya speednya nyantai, sehingga menurut ukuran orang lain terlalu panjang.
Jadi Musa, nah itu sekarang itulah Musa itu dua ketukan. Qaumahu mad silah qasirah. Huruf H didahului huruf hidup. Apa huruf hidupnya itu mim itu Pak. Mimnya kan di fathah. Maka dikarenakan sebelum H itu hidup, maka hu-nya dibaca panjang. Dua ketukan. Nah biasanya oleh penulis Al-Quran itu huruf domahnya dibalikkan Pak, nulis huruf domahnya dibalik. Nah itu isyarat gitu Pak, atau mempermudah kita bahwa kalau huruf domahnya dibalik itu dalam rangka memberitahu hu-nya dibaca panjang gitu. Sab kolkolah sugro, jadi dibaca dipantulkan tapi ringan. Ada yang kelewat? Nah gening kadinya nya. Oh iya ya. Wafi apa lagi? Wafi mantabi ya. Nuskhotiha hanya mantabi alif. Dibaca panjang dua ketukan. Hudau idgham biguna. Fathatain ketemu wawu, maka membacanya itu fathatainnya dimasukkan. Idgham itu masuk. Idgham itu memasukkan fathatain ke huruf wawu. Jadi alif maksurohnya setelah dal itu diabaikan saja. Tahan dua ketukan Pak. Hudau warahmatul idgham bila guna. Kalau yang tadi biguna itu dengan mendengung. Kalau yang ini idgham bila guna tanpa mendengung. Sama membacanya dimasukkan tuh, domatain dimasukkan ke huruf lam di sini tanpa mendengung. Biar tidak terdengar mendengung, maka jangan ditahan dua ketukan gitu Pak. Kalau ditahan dua ketukan kan jadi terdengar mendengung. Pokoknya begini, warahmatul, nah itu kan jadi mendengung Pak kalau begitu. Warahmatul lilladzina, jadi sedikit aja Pak. Idgham samsiah, alif lam samsiah. Jadi sebetulnya ini Pak nih, kalau dalam tulisan bahasa Arab ini kan bahasa Al-Qur'an ini Rosam Usmani disebutnya ini. Kalau dalam tulisan Arab begini nulisnya, lam alif lam gitu Pak. Lam alif lam gitu. Cuman alifnya dibuang. Kemudian lam yang pertama pun dibuang. Diganti dengan tasdid. Tuh kalau Bapak mungkin bisa suatu hari bacalah tulisan Rosam Usmani. Ini kan ditulis dengan tulisan Rosam Usmani. Disebut Rosam Usmani itu kan pada saat itu ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan gitu Pak. Di matbiya hum idhar safawi, mim sukun ketemu lam secara terpisah, maka mimnya itu dibaca jelas, tahan dua ketukan biar terdengar jelas. Makanya kalau bicara itu Pak, ini kalau belajar dari ilmu tajwid, kalau bicara biar mukhatab lawan bicaranya itu mendengar dengan baik, dengan jelas apa yang kita bicarakan, jangan terlalu cepat gitu.
Kalau terlalu cepat susah juga nanti menangkapnya. Tapi jangan terlalu lambat juga gitu. Sedang-sedang lah. Terlalu lambat cangkel ngadaguan gitu. Nyebut kenaon mendila gitu kan. Jadi terlalu cepat kurang bagus, terlalu lambat kurang bagus. Li rabbi. Ini selalu kita ingatkan nih, karena banyak kata-kata Rabbun itu dalam doa, dalam sholat gitu. Jadi banyak ditasdid itu Pak. Mau robba, mau robbi, mau robbu, mau robbana, itu banyak ditasdid itu. Jadi tahan itu, robba, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, robbana, tahan itu. Li rabbihim idhar safawi, yar tafhim. Jadi ro-nya dibaca tebal itu, yar, karena sebelum ro itu fathah. Jadi kalau didahului fathah atau domah itu dibacanya tafhim tebal. Habun mad arilis suku. Karena ada wad tabi'i jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Di ayat 154 ini masih mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam pada saat beliau menerima alwah, lembaran-lembaran ataupun sahifah Taurat dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sinai. Dalam ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa Nabi Musa itu sangat murka gitu, terhadap kaumnya. Di saat beliau mendapati kaumnya yang sudah diwanti-wanti, dinasehati jangan sampai berbuat dosa gitu, tapi mereka malah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, yaitu menyembah patung anak sapi gitu. Sampai saking marahnya Nabi Musa itu melemparkan lembaran-lembaran sahifah itu, dan saudaranya sendiri yaitu Nabi Harun itu mendapatkan kemarahan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di ayat 154 ini Allah berfirman walamma wa'dan, lamma ketika, lain lila Pak, lama di dia mah ketika. Kalau nggak ada alif Pak itu artinya belum, walam belum. Dan ketika sakata diam an Musa dari Musa al-Ghadab marah gitu. Atau sakata itu bisa diartikan berhenti gitu. Dan ketika marahnya itu berhenti dari Nabi Musa alaihi salam, dan ketika marahnya itu hilang, akhada beliau mengambil al-alwah, lembaran-lembaran sahifah luh yang semula beliau lemparkan itu Pak. Nah, di sini kan tentu ada sebuah proses ya. Kenapa Nabi Musa itu berhenti marahnya atau terdiam dari marahnya gitu. Ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi itu ada beberapa langkah Pak, bagaimana ketika seseorang itu marah biar marahnya itu reda gitu. Kalau dia sedang berdiri kata Nabi, maka diusahakan duduk Pak, duduk.
Karena dengan adanya gerakan itu Pak, dengan adanya gerakan itu urat-urat saraf-saraf itu akan ikut bergerak. Jadi harus dibikin efek kejut gitu Pak. Adanya pergerakan itu ada kemungkinan cara kerja saraf pun akan berubah gitu Pak. Kalau dengan duduk belum juga bereda, berbaring Pak, berbaring. Kalau berbaring juga belum juga reda gitu, ambil air wudhu Pak, ambil air wudhu. Kalau belum juga reda, bisa lah lakukan gerakan-gerakan yang lain, umpamanya baca Quran, atau barangkali narik napas gitu Pak, atau barangkali minum kan gitu, banyak caranya. Atau bere duit gitu, bisi itu cager wae bere duit gitu. Jadi yang penting mah ada pergerakan aja Pak, pergerakan. Kayak ini nih, kayak orang umpamanya sakit gitu Pak, sakit. Itu biasanya kan dengan adanya pergerakan terkadang mengurangi, meminimalisir rasa sakit dengan adanya pergerakan itu. Atau paling tidak perhatiannya tidak tertuju kepada yang rasa sakit yang dia rasakan. Biasanya begitu. Sakit umpamanya tuur, dampal kaki dikasih es batu, kan jadi tiis tuh Pak, dampal kakinya. Perhatiannya pindah Pak, bukan lagi kepada lutut, ke dampal kaki itu. Itu akan mengurangi rasa sakit itu. Lagi sakit meriang, marurung, nah, marurung, tong dicarap, barangkali seni sakit meriang itu marurung gitu Pak. Sehingga perhatiannya bisa jadi karena marurungnya tata menikmati marurung nanti kumaha gitu Pak. Nah jadi dengan adanya gerakan-gerakan itu biasanya marah itu akan rendah gitu Pak. Marah itu akan rendah. Walaupun tadi Nabi kan secara sepintas menunjukkan beberapa gerakan, tapi itu bisa dikembangkan lah, bisa dikembangkan. Bagaimana cara untuk meredakan orang marah? Dan yang paling penting itu diberi nasihat, diberikan masukan. Karena bisa jadi orang yang marah itu hilaf atau adanya kesalahpahaman, atau mungkin belum sampai berita yang sebenarnya sehingga yang bersangkutan itu marah. Jadi sekalipun dia lagi marah, bicara aja Pak, bicara. Karena nanti pembicaraan kita itu akan mempengaruhi alam pikirnya itu, alam pikirnya. Dia lamun aya pemajikan ngamuk gitu Pak, ngamuk. Karena dapat berita bapak teh selingkuh. Lagi ngamuk, ngomong aja Pak. Ngomong aja. Nanti itu akan ada ucapan-ucapan kita, penjelasan-penjelasan kita yang kemudian dicerna oleh akalnya. Nah, itu akan meredakan marah itu. Kamu lamun mama tahana bari mere duit, ngamalilah eta ieu ngamuk ngamalilah. Wa fi nuskhatiha wa dan fi di dalam nuskhatiha. Khat itu tulisan Pak. Dan di dalam tulisannya atau catatannya itu kan alwah itu di dalamnya kan ada tulisan-tulisan. Ya kayak beginilah, kayak Quran ya ada tulisan-tulisannya. Walaupun pada saat itu banyak mufassir yang mengatakan tulisannya itu ditulis pada sebuah papan Pak, bukan pada sebuah kertas, pada papan. Sehingga pada saat dilemparkan itu ada beberapa yang pecah itu, yang pecah. Nah di dalam tulisannya itu pertama ada huda gitu.
berisi petunjuk-petunjuk, berisi aturan-aturan, hukum-hukum gitu. Baik larangan ataupun perintah gitu. Warahmah, dan juga rahmah, berisi tentang janji, berisi tentang kenikmatan, berisi tentang pahala, tentang surga itu. Lilladzina, li untuk alladzina, orang-orang, hum yang mana mereka itu, li rabbihim, terhadap Rabb mereka, yarhabun, takut. Kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah, Quran itu Allah turunkan hudal lil muttaqin, hampir mirip coba. Kalau yang ini hudan liyarhabun. Antara al-muttaqin dengan al-murhabun itu ada kemiripan, Pak. Jadi sama-sama takut, Pak, sama-sama takut. Jadi al-irhab itu takut yang dibarengi dengan pengagungan, Pak. Kan orang itu begini, penyebab takut itu kan macam-macam. Allah itu ditakuti karena kegagahannya, gitu, Pak. Karena keperkasaannya, karena siksanya sangat berat. Ada kan begitu? Bisa juga Allah itu ditakuti karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Kalau bahasa kita mah segan gitu, segan. Anak kita bisa takut dengan orang tuanya, bisa jadi karena orang tuanya galak gitu, Pak, sok nyarekan aja, bisa gitu. Bisa jadi takutnya anak kepada orang tua itu karena segan. Dia sudah dibiayai, sakit diobati, dididik, lalu berbuat salah. Itu biasanya anak lebih takut oleh orang tua ketimbang sama yang lain, dalam arti segan ya. 155 wahtaro, wa dan ihtaro. Ihtar itu muhtar. Muhtar itu orang yang terpilih, orang pilihan. Bisa di antara bapak namanya muhtar, itu orang pilihan. Diwahtaro, dan memilih Musa, Nabi Musa, qaumahu, kaumnya. Yang namanya aktivitas memilih itu dalam rangka mencari yang terbaik, yang terbaik. Jadi lamun bapak milih tapi jangan anu jelek, eta lain milih. Memilih itu dalam rangka yang terbaik, menseleksi namanya. Sabaina 70 rajulan, laki-laki, li untuk miqatina, untuk bertemu dengan Allah di miqat, di waktu yang telah ditentukan itu. Kenapa kok dipilihkan gitu ta? Karena dari sekian banyak orang Bani Israel yang pernah menyembah patung anak sapi yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, itu tidak semuanya menyembah patung anak sapi, Pak. Tidak semuanya. Ada juga di antara mereka yang masih waras gitu, yang masih taat kepada Allah, yang masih takut kepada Allah. Kan yang namanya hidup berpasang-pasangan, Pak. Adalah di antara mereka itu yang kalaupun ikut itu karena ancaman atau lain sebagainya, tapi hati kecilnya
menolak, ada yang memang tidak mau ikut-ikutan, ada. Nah, dipilih tuh oleh Nabi Musa itu, dipilih siapa di antara kaumnya itu yang layak untuk ikut bersama Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 70 Pak, 70 orang itu. Jadi memang di Al-Qur'an dan hadis itu kata 7, yang 7, baik 7 ataupun 70 itu sering Pak, itu punya keistimewaan tersendiri itu. Kata 7 itu. Langit 7 lapis gitu Pak. 7 itu. Falamma, maka ketika akhadathum, Allah menyiksa mereka, ar-rajfah itu. Rajfah itu ini gempa yang sangat dahsyat itu. Nah, ini kan sebetulnya di sini itu kalau dilihat di ayat yang lain itu ada kalimat yang diijaz, yang diringkas. Apa kalimat yang diringkasnya itu? Kan orang-orang Bani Israel mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah itu. Wahai Musa, kami tidak akan percaya, tidak akan beriman kepada yang engkau sampaikan, sehingga kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri, katanya. Nah, dengan ucapan seperti itu Allah timpakan kepada mereka ar-rajfah, guncangan yang sangat dahsyat itu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan begini, mereka ditimpa ar-rajfah, guncangan yang sangat dahsyat itu dikarenakan orang-orang Bani Israel itu meminta kepada Allah dengan mengatakan, berilah kami sesuatu berilah kami rezeki yang sangat banyak gitu. Rezeki yang belum pernah engkau berikan dan tidak akan pernah engkau berikan kepada seorang pun sesudah kami. Nah, dengan ucapan seperti itu Allah itu murka, kemudian Allah timpakan ar-rajfah kepada mereka, guncangan yang sangat hebat. Saking dahsyatnya Pak guncangan itu, sampai orang-orang Bani Israel yang 70 orang itu mereka tuh pingsan itu Pak, pingsan. Pada saat pingsan Nabi Musa panik gitu Pak, panik. Kenapa Nabi Musa panik? Ya kan itu yang 70 orang itu kan dibawa oleh Nabi Musa, malah diseleksi kan, masyarakat di kampung, di daerahnya tahu bahwa orang-orang itu pergi bersama Nabi Musa. Coba kalau seandainya Nabi Musa pulang sendiri, yang 70 kemana? Pasti kan Nabi Musa disalahkan gitu Pak, disalahkan oleh keluarganya, oleh saudaranya, sahabatnya. Nah, maka pada saat itu Nabi Musa pun bingung gitu Pak. Lalu Nabi Musa berdoa, berkata kepada Allah, berkatalah Nabi Musa, Rabbi wahai Rabbku, lau seandainya sita engkau menghendaki, ahlaktahum, untuk membinasakan mereka, min qablu, dahulu jauh sebelumnya, wa iyaya, dan juga saya pun, atau juga menyiksa saya. Jadi begini nih, ini kan seolah-olah Nabi Musa itu memohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau itu menghendaki, sebetulnya engkau itu bisa saja menyiksa saya dan mereka itu dahulu. Tapi kenapa kau menyiksanya itu sekarang gitu? Kenapa kau mereka itu? Karena saking ininya Pak, dikira oleh Nabi Musa itu mati mereka itu.
Kenapa mereka itu menyiksa mereka itu? Engkau menyiksa mereka itu hari ini gitu. Karena itu akan menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi Musa. Bagaimana untuk menjawab kepada orang-orang Bani Israel ketika ditanya kemana saudara mereka, teman-teman mereka itu. Jadi seolah-olah dari kalimat ini Nabi Musa itu meminta kepada Allah agar Allah itu membangunkan kembali atau menghidupkan kembali 70 orang Bani Israel yang pingsan lah, disebut pingsan karena kan dibangunkan kembali, dihidupkan kembali. Atuhlikuna itu, ini hamzahnya istifham, nanya tuh. Apakah tuhlikuna engkau akan membinasakan kami bima disebabkan fa'ala perbuatan as-sufaha'u orang-orang bodoh minna di antara kami. Kalau disebut di antara berarti tidak semuanya. Minnya itu asalnya begini Pak, mim nun nun, asalnya begitu. Nunnya dihilangkan, lalu diganti dengan tasdid jadi minna. Jadi kenapa dibaca idgham biguna? Karena nunnya ada dua sebetulnya Pak. Jadi minna. Min itu harfu tab'id menunjukkan sebagian. Ya itu menunjukkan bahwa tadi orang-orang Bani Israel yang melakukan kesesatan berupa menyembah patung anak sapi itu tidak semuanya. Ada juga yang masih eling, ya, masih sadar. Nah Nabi Musa mengatakan bahwa mereka yang menyembah patung anak sapi itu adalah orang bodoh, orang bodoh. Kenapa disebut orang bodoh? Ya udah gampang logika itu Bapak. Patung dijieun ku jelema gitu, disembah deui ku jelema kan gitu ta. Kan siga si kabayan macam ieu mah ampura kabayan ya. Dibikin ke manusia, disembah lagi oleh manusia. Sudah tahu mati tidak bisa bergerak, diminta lagi berkahnya oleh manusia. Itu kan logika apapun itu tidak akan masuk itu. In tidaklah hiya hal itu illa melainkan fitnatuka ujian darimu gitu, Pak. Maksudnya begini nih, orang-orang yang menyembah patung anak sapi atau pada saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, itu orang-orang Bani Israel itu kan diuji oleh Allah, itu diuji. Sebagian mereka ada yang lolos ujiannya sehingga tidak menyembah patung anak sapi. Sebagian mereka ada yang gagal ujiannya sehingga mereka menyembah patung anak sapi. Nah maka Nabi Musa itu berdialog dengan Allah, Pak. Ya Allah, itu kan ujian darimu gitu. Tudillu, engkau sesatkan biha, melalui ujian itu, mangtasa, siapa yang engkau kehendaki. Watahdi, dan engkau pun berikan petunjuk, mangtasa, kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, jadi begini Pak, boleh juga kita berdoa dengan nada seperti itu, boleh. Umpamanya begini, ada orang berbuat dosa, orang lain berbuat dosa, lalu dengan dosa itu, disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, kita kena imbasnya. Makanya tiba-tiba ada banjir bandang gitu, karena di daerah itu banyak kemaksiatan. Boleh itu berdoa, ya Allah, kan yang berbuat dosa mereka gitu, kenapa saya kena dampaknya gitu. Itu berdoa seperti itu begitu boleh Pak.
Harusnya mereka yang terkena siksa itu, kenapa kami pun ikut terkena siksa? Nah itu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Allah, kan yang menyembah patung anak sapi itu hanya sebagian orang yang bodoh di antara kami, tapi kenapa kami harus dibinasakan seperti ini? Nah di ujungnya nih ada doa apa nih? Nih kalau di Al-Quran yang saya baca ini warnanya biru Pak, beda. Nggak tahu yang punya bapak-bapak berubah warna nggak? Warnanya biru. Ini kan kreativitas penulis Quran, biar memudahkan kita untuk, kan jadi beda Pak tuh. Dengan asalnya kan hitam semuanya, lalu warnanya biru. Mata kita kan perhatiannya jadi beda. Kayak tadi lah, kenapa kalau orang marah itu harus ada pergerakan? Itu biar saraf-sarafnya juga ikut bergerak Pak. Nah ini pun ketika tadinya Al-Quran itu banyak tulisannya, awalnya kan hitam-hitam, lalu ditulis dengan warna yang lain, itu kan akan mengundang perhatian bagi kita. Di ayat 151 kemarin begitu tuh, karena ada doa di situ. Jadi biar kita gampang ta'lamun an warna biru, biasanya itu doa gitu. Jadi kan ada doa lagi nih, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Boleh Bapak berdoa begini Pak nih, tambahan Allahumma anta waliyuna, ya Allah engkau adalah wali kami, pemimpin kami, pelindung kami. Faghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Wa anta, dan engkau itu khairul ghafirin, sebaik-baik pemberi ampunan. Apalagi apa mau amun mulang ke? Allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna anta wa anta khairul ghafirin. Nah apa berapa? Satu ayat lagi Pak, terakhir. Waktub. Di samping Nabi Musa itu memohon agar diberikan ampunan dan rahmat, di 156 nih ada lagi permohonan yang lain. Waktub, dan catatlah lana untuk kami fi hadhihi dunya hasanah, dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan-kebaikan. Wafil akhirati, di sini nggak pakai hasanah apa nih? Nggak pakai hasanah. Berbeda dengan doa yang di Al-Baqarah tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Kenapa kau tidak pakai hasanah kata akhiratnya? Gitu. Berbeda dengan di Al-Baqarah. Banyak ulama yang menafsirkan karena gitu Nabi Musa itu melihat dosa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Bani Israel. Mereka menyembah patung anak sapi, sehingga merasa kurang pede gitu kan. Kalau meminta kepada Allah untuk orang Bani Israel diberikan hasanah di akhirat, kurang pede Pak itu. Inna, sesungguhnya kami, hudna, kembali, ilaika, kepada engkau. Inna hudna ilaika. Dan ini terlihat dari jawabannya Pak, dari jawaban Allah nih, dari doa Nabi Musa itu. Qala, Allah berfirman, adabi, siksaku, usibu, akan menimpa, bihi, dengan siksa itu, man asa, siapa yang aku
akan aku kehendaki. Wa rahmati, sedangkan rahmatku wasiat, itu meliputi, wasiat itu luas itu, meliputi kullasai, segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan akan aku tetapkan rahmatku itu, maksudnya hanya itu domir untuk rahmat, dan rahmatku itu akan aku berikan, akan aku tetapkan lilladzina, untuk orang-orang yattaqun. Pertama adalah bertakwa. Ini masih umum nih Pak nih, masih umum, dirinci itu. Kata yang umum itu dirinci oleh Allah. Bagaimana indikator orang yang bertakwa itu? Satu, yu'tuna zakat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi dulu di zaman Nabi Musa itu sudah ada zakat, itu sudah ada. Ulama banyak mengatakan bahwa zakat di sini adalah zakat diri. Kalau hari ini zakat fitrah, Pak. Zakat fitrah itu kan zakat dalam rangka mensucikan diri itu. Barangkali banyak kotoran-kotoran dalam diri kita itu zakat fitrah itu. Waladina, dan juga orang-orang hum, yang mana mereka itu bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yu'minun, itu percaya. Nah ini adalah dua konsep besar bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah, atau tiga lah. Pertama adalah bertakwa, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga beriman kepada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.